Hai semuanya, masih bareng gue di Zone dan langsung aja ya. Gue di sini di video ini gue akan bahas mengenai tablet terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad T10 atau Huawei MatePad T10. Jadi ini tuh adalah device-nya ya, dan ini tuh merupakan versi ringkasnya dari Huawei MatePad T10s atau Huawei MatePad T10s. Ya beda-beda speknya dikit ya, jadi lebih tinggi yang T10s. Tapi menurut gua tablet ini, MatePad T10 ini, menurut gua dia tuh bisa dibilang terbaik di kelasnya. Makanya di video ini gua bakal ngebahas mengenai 7 alasan kenapa kalian harus beli, ataupun 7 alasan apa yang membuat tablet ini tuh menurut gua terbaik di kelasnya. Dan sebelum lanjut, gue mau kasih tau dulu nih. Jadi ini tuh gue dipinjemin sama Huawei ya, dan pas gue mau unboxing ternyata ya gua tuh cuma dikasih ya tabletnya aja gitu, jadi nggak ada buku panduannya, nggak ada chargernya, nggak ada ejectornya gitu, nggak ada ya. Tapi kalau misalnya untuk versi retailnya nanti katanya bakal lengkap ya, ada charger, ada warranty card dan lain-lain, pokoknya lengkap. Oke, cuman yang gua ada ini ya cuma tabletnya aja. Oke, sekarang mari kita bahas nih, sebentar kita beresin dulu. Oke, sekarang mari kita bahas 7 alasan kenapa kalian harus beli tablet ini, ataupun 7 alasan yang menjadikan tablet ini tuh terbaik di kelasnya versi Zone. Oke, alasan pertama kenapa kalian harus beli tablet ini adalah harganya. Jadi harganya ini, harga resminya ini, bentar gua cek dulu ya, Rp2.299.000. Tapi kalau misalnya kalian belinya di JD.ID, kalian bisa mendapatkan harga Rp1.899.000. Belum lagi ada lagi potongan ya, atau voucher potongan harga, dan bisa mendapatkan akses premium di video.com selama 3 bulan. Menarik banget kan? Jadi kalian langsung aja cek linknya di kolom deskripsi, atau kalian langsung aja cek di jd.id. Kemudian untuk alasan kedua kenapa kalian harus beli tablet ini adalah desain, build quality, dan speakernya yang menurut gua bagus banget. MatePad T10 ini tuh punya warna deep sea blue yang memberikan kesan kalem dan netral. Untuk materialnya nih, untuk yang dominan ini tuh menggunakan aluminium alloy, dan untuk bagian yang terpotong ini di kameranya ini tuh di atasnya ini sedikit ini menggunakan material polikarbonat. Untuk build quality, tablet Huawei ini tuh serius ya, bagus banget. Makanya nggak heran bikin tablet ini tuh berasa banget solidnya. Punya bodi yang cukup tipis ya, hanya 7,85 mm, dan beratnya ini tuh sekitar 450 gram. Bikin tablet ini tuh amat nyaman digunakan ya, dan dibawa kemana saja. Terlebih lagi, walaupun tipis, dia tuh punya baterai 5100 mAh yang bisa nemenin belajar, bekerja, ataupun hiburan seharian. Sebelah kanannya ini tuh ada tombol power dan volume, dan ada 2 buah mikrofon. Bagian atasnya ini tuh ada lubang speaker ya, kemudian sebelah kirinya ini tuh polos. Dan di bagian bawahnya ini ada lubang speaker lagi nih, jadi ini tuh adalah stereo speaker. Kemudian ada port USB Type-C, port jack audio, dan slot untuk micro SD dengan kapasitas maksimal di 512 GB. Jadi jelas ya, tablet ini tuh adalah Wi-Fi only, jadi nggak bisa kita menggunakan kartu SIM karena nggak ada jaringan selularnya. Nah, sekarang mari kita dengerin gimana kualitas speaker, dual stereo speaker dari Huawei MatePad T10 ini. Karena dia tuh sudah menggunakan teknologi Huawei Histon 6.1 sound effect ya. Jadi harusnya suaranya lebih bagus. Makanya teman-teman langsung aja dengerinnya pakai headset. Jadi biar kedengeran gimana kualitas dari Huawei MatePad T10 ini untuk audionya. Lanjut, berikutnya hal yang bikin tablet ini layak dibeli adalah layarnya. Layarnya ini 9,7 inci menggunakan panel IPS. Resolusinya ini tuh HD dengan aspek rasionya ini 16 berbanding 10.
Layarnya ini bisa membuat gambar yang dihasilkan terlihat nyata, saturasinya itu pas ya, kemudian gambarnya juga detail, jadi sangat nyaman dilihat mata dalam waktu yang lama. Buat kalian yang hobi nonton Netflix, tablet ini tuh punya sertifikat Widefine L3, yang artinya kita bisa streaming film dengan kualitas mentok di standar definition atau di bawah 1080 pixel. Dan layarnya juga sudah punya fitur e-comfort ya. Jadi punya fitur multi-layer untuk menjaga atau memfilter cahaya biru berlebih agar mata pengguna tetap sehat. Terus ada juga fitur dark mode yang membuat background menjadi hitam sehingga bisa menjaga mata dari cahaya berlebih. Intinya agar konten yang ditampilkan di layar jadi terlihat lebih nyaman di mata, apalagi jika kita berada di kondisi yang gelap. Dan buat kalian yang hobi baca buku digital, tablet ini juga punya fitur e-book mode yang bisa memberikan kenyamanan penggunanya ketika membaca. Untuk tablet di harga 2 jutaan, biasanya multitouch-nya ini tuh bisa sampai 5 jari ya. Sementara menariknya di MatePad T10 ini tuh bisa sampai 10 jari, yang artinya berarti layarnya ini tuh bisa menerima instruksi ya, 10 jari sekaligus secara bersamaan. Jadi kalau main game atau apapun itu lebih enak, mantap. Kemudian nextnya nih, alasan kenapa tablet ini tuh layak dibeli adalah kameranya. Jadi kamera belakangnya ini tuh beresolusi 5 megapiksel dan bisa merekam video di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan untuk fitur kameranya ini tuh bisa gua bilang standar banget ya. Tapi ya memang cukup untuk memotret dokumen kerjaan ataupun tugas sekolah yang mesti dikumpulin ke gurunya. Sementara untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 2 megapiksel dan bisa merekam di 720 pixel di 30 frame per second. Kameranya terletak di samping kanan pada bagian layarnya kalau kita lihat secara vertikal. Tapi kalau secara horizontal, kamera depannya ini tuh berada di bagian tengah. Dan ini memudahkan pengguna untuk melakukan video conference ya, ataupun belajar daring ketika video call bersama gurunya. Jadi ini lebih enak kayak gini. Lagi kalau misalnya ada case-nya ya, kalian kan kalau beli pasti dapat case-nya tuh gratis. Ini lebih enak gitu. Oke, berikut adalah hasil kamera menggunakan Huawei MatePad T10 ini. She wanna try something else in life. She wants a different view. She wanna move to a place downtown, be a part of the crew. And I'm standing up first in line, right, all in the aim. She don't wanna waste my time, no, never again. Touching up on my body, she's moving at me so fast. Until the morning coffee, I just wanna make it last. Up on my body, liking it like that. So just stay for me, I just wanna make it last. Yeah, I just can't get enough. I'm so hooked on your touch. Yeah, we should slow down, it's getting too much. If we wanna make it last, just wanna make it last. So at the end of the day, she's all in. Oke, ini adalah perkembangan video menggunakan kamera depannya nih. Ini contoh suaranya juga nih kalau misalnya digunakan untuk video conference atau video call ya. Seperti ini contohnya. Tes, halo 1 2 3. Ini tuh kiri kanan tuh softbox biasa aja ini. Tapi ya sebenarnya untuk ukuran 2 megapiksel ini udah lumayan oke ya. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri ya di laptop atau di ponsel teman-teman gimana hasil kamera dari Huawei MatePad T10 ini. Aduh, nih mata gue lagi sakit nih. Jadi itu kamera belakangnya nih, MatePad T10 nih, 1080 pixel di 30 frame per second. Ini punyanya Mas Dede nih. Terbang dari kepentingan angin. Jalur 2 menuju ke Rawa Motor di Jakarta Kota. Oke, baik. Alasan berikutnya menurut gua kenapa kalian harus beli tablet ini adalah terkait performanya. Ini adalah alasan yang menurut gua sangat penting banget ya. Nah, oke. Gua bisa bilang ya, ini adalah tablet 2 jutaan ke bawah, di harga 2 jutaan
ke bawah atau kurang dari 2 jutaan yang punya performa yang bagus. Karena selama ini tuh gue udah mencoba beberapa tablet dengan harga 1 jutaan atau 2 jutaan ke bawah. Dan menurut gue, Huawei MatePad T10 ini adalah yang terbaik. Karena multitaskingnya itu nyaman ya, nggak lemot juga, terus lainnya juga sudah responsif. Jadi tablet ini tuh menggunakan chipset dari Kirin 710A octa-core dengan GPU-nya ini tuh Mali G51, RAM-nya ini tuh 2 GB, ROM-nya ini 32 GB, baterainya ini 5100 mAh. Menggunakan Android 10 ya, MIUI 10.1 dan sudah support dengan stylus. Tapi info dari orang Huawei-nya, pas gua tanyain, support untuk stylus yang universal, bukan stylus yang dari Huawei-nya. Untuk sensornya bisa kita lihat ya, memang cukup banyak yang dipangkas. Yang ada ini hanya accelerometer dan sound sensor. Nah, untuk menguji performa tablet ini, gue coba menggunakan Antutu. Cuman sayangnya nih, pas gue coba, ternyata gagal mulu. Beberapa kali gue coba gagal mulu. Udah 50% atau enggak, belum 1% juga gagal, ketutup sendiri gitu otomatisnya. Terus gue juga coba Geekbench dan hasilnya juga tetap aja nggak bisa. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di channel teman-teman gue yang lain ya, channel reviewer yang lain. Kali aja mereka bisa Antutu ataupun Geekbench-nya. Tapi nih, selama gue menggunakan tablet ini sehari-hari ya, jadi ini adalah benchmark user Rizwanzone gitu. Digunakan sehari-hari untuk nonton Netflix, nonton YouTube, bikin script, terus ya sesekali main game. Ini tuh adalah tablet yang bisa menjalankan aktivitas keseharian gue dengan baik dan lancar tanpa kendala sama sekali. Pokoknya multitasking di tablet ini tuh menurut gue udah nyaman banget dan smooth. Dan sekarang gue coba bermain game PUBG, dan pas gue buka ternyata settingannya ini mentok di high dan grafisnya ini high. Dan tentunya game juga bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar tanpa kendala. Cuma memang ukurannya ini buat gue pribadi ya jadi kagok aja gitu. Jadi gue jadi kagok bermain game FPS di ukurannya yang seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa ya, ini bukan masalah. Cuma setidaknya tablet di bawah 2 jutaan ini sudah bisa bermain game PUBG dengan lancar. Nah, kemudian gimana untuk baterainya nih? Baterai tablet ini tuh 5100 mAh dan sudah support dengan 10 watt fast charging. Dan selama gue menggunakannya, menurut gue baterainya ini tuh cukup awet karena ya untuk aktivitas gue ya. Jadi ini tuh bisa bertahan sekitar 10 jaman. Ya untuk belajar online ataupun ya kerja, menurut gue ini sudah sangat worth it. Baterainya udah lumayan awet ya. Nah, terakhir kenapa tablet ini tuh layak dibeli? Yaitu mengenai fiturnya. Jadi ada 2 fitur menarik yang gue suka. Yang pertama ini adalah Huawei Share. Dengan fitur ini kita bisa transfer data sesama device Huawei seperti smartphone, laptop, ataupun tablet dan printer tanpa menggunakan mobile data. Kecepatan transfernya ini tuh bisa mencapai 150 MB per second. Jadi kita bisa mentransfer data ke device Huawei yang kita punya dengan mudah dan cepat. Fitur berikutnya adalah Kids Mode atau Kids Corner. Dengan Kids Mode ini kita bisa mengontrol atau membatasi anak ketika menggunakan tablet ini. Kita bisa mengatur durasi berapa lamanya, kita juga bisa mengatur aplikasi mana yang bisa dibuka, atau kita bisa mengatur konten mana saja yang bisa diakses oleh anak. Dan menariknya untuk membuka ataupun keluar dari fitur ini, orang tua harus memasukkan password yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, baik, kesimpulannya nih. Kalau misalnya kita mengacu di harganya ya, 1,8 juta rupiahan, menurut gua tablet ini tuh sangat amat layak kalian beli. Dengan beberapa alasan ya, kelebihannya yang pertama build quality-nya nih. Desainnya, build quality-nya, speakernya ini udah bagus. Kemudian layarnya juga sudah oke ya, udah sangat amat cukup lah ya dengan layar IPS, kemudian 9,7 inci. Kemudian gambar yang dihasilkannya juga sudah bagus, ini udah oke. Terus kameranya juga ya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi setidaknya udah cukup untuk kebutuhan sekolah daring ataupun untuk memotret ya standar-standar aja gitu. Terus yang jelas performanya juga udah cepet. Jadi tablet dengan harga di bawah 2 juta ini adalah tablet yang punya performa yang bagus. Nah, tapi selain ngomongin kelebihan, sebenarnya ada juga nih kekurangannya versi gua. Yang pertama, kurangnya itu adalah menurut gua ini desainnya bagus ya kayak gini ya. Tuh, cuman karena gua tuh tangannya sering basah, jadi gampang banget sidik jari menempel di bodinya ini.
Jadi terkesan kotornya tuh lebih cepet terkesan kotor gitu kalau buat gue pribadi ya. Kemudian kurangnya tuh menurut gue ini adalah speakernya nih. Ini kan ada dua stereo speaker ya, di sini dan di sini. Kalau misalnya kalian hobinya main game, buat beli tablet ini tuh buat main game gitu ya. Ini tuh ketutup bro tuh. Kenapa nggak di atas ini aja gitu ya? Huawei tolong bikin yang di atas seperti ini ya, karena kalau kayak gini ketutup nih. Oh iya, lupa gue nih. Terus kurangnya lagi adalah si tablet ini tuh belum menggunakan, kita sebutnya belum ya. Jadi tablet ini tuh belum menggunakan GMS, dan itu menurut gue adalah kekurangannya. Kenapa? Karena gue adalah orang yang sudah masuk ekosistem Google. Ya kasarnya udah banyak layanan yang gue bayar juga di Google. Jadi kalau misalnya nggak punya perangkat yang support dengan GMS, ya itu gue susah juga gitu. Tapi overall di luar dari GMS, menurut gue tablet ini tuh udah terbaik di harga di bawah 2 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, ya pokoknya jangan ragu-ragu, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oh iya, suka banyak yang nanya nih di video kemarin, Bang, kalau misalnya gue install Bukalapak Mitra Bukalapak bisa nggak sih? Sebenarnya kan kalau misalnya formatnya APK kan semuanya itu bisa diinstal. Cuman ada juga nih yang ngasih masukan. Karena kan kalau format APK ini kan bisa di-downloadnya tuh di App Gallery ataupun Peta Search. Nah, katanya ada yang bilang ribet buat update-nya. Nah, jadi gue saranin mending buka aja di browser, karena ya Bukalapak, Tokopedia, dan beberapa banyak situs kayaknya sudah banyak menggunakan sistemnya tuh PWA. Jadi walaupun buka di mobile browser juga itu lebih enak dan lebih nyaman. Seperti aplikasi biasa aja, harusnya seperti itu. Jadi ya bukan masalah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, sekali lagi gue bilang langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanya langsung aja ke Instagram gue di @rizwanzon. Oke, gue pamit dan bye.